Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami dari kelompok Praktikum Keamanan Cyber kelas G akan mendemonstrasikan tugas 7 kami. Di sini kami dengan anggota kelompok saya sendiri Priscilla Supit dan saya Selvina Landari. Saya Delan Dainas Jutan. Baiklah, kita akan langsung ke demonstrasinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 7 atau modul 7 dengan lab yang pertama, yaitu exploring DNS traffic. Nah, di sini kita sudah melakukan penginstalan Wireshark mengikuti panduan-panduan yang ada di dalam laporan. Lalu kita masuk ke step 2, yaitu capture DNS traffic. Kita membuka Wireshark, lalu kita klik 2 kali di bagian capture ini. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih Ethernet sebagai example-nya. Nah, di sini lalu kita start saja ini. Oke, lalu kita membuka command prompt atau terminal. Nah, di sini kita mengetik perintah ipconfig plus DNS. Oke, lalu kita memasukkan perintah lookout. Oke, dengan domainnya www.cisco.com. Oke, kita exit saja ini karena sudah mendapatkan hasil. Oke. Lalu di bagian Wireshark ini kita stop capture saja. Oke. Baik, sekarang saya akan melanjutkan part 2 di lab pertama, yaitu explore DNS query traffic. Di sini kita akan memasukkan filternya, yaitu ini. Oke, kita memilih query yang standar query 73 di mana memiliki 0 kali 0002. Oke. Di sini kita akan expand internet 2, kita sudah expand ini. Lalu kita akan mengobservasinya. Di sini ada pertanyaan, apa alamat IP sumber dan alamat IP tujuannya? Lalu apa yang dikaitkan dengan jaringan interface pada MAC address-nya? Oke, di sini alamat IP sumbernya yaitu 172.16.19.188 dengan IP tujuan yaitu 10.10.10.10. Dan alamat IP sumber dikaitkan dengan NIC pada PC dan alamat IP tujuan dikaitkan dengan gateway default. Lalu di sini kita akan expand internet protocol version yang keempat. Ini kita sudah expand. Nah, di sini ada pertanyaan, apa alamat IP sumber dan alamat IP destination tujuannya? Nah, di sini alamat IP sumbernya yaitu 172 seperti yang ada di gambar ini dan destinationnya yaitu 10.10.10. Oke, sekarang kita akan expand bagian sumber atau user datagramnya. Di sini apa nomor port sumber dan destination portnya? Di sini nomor portnya yaitu 5. Di sini nomor portnya yaitu 63507. Sedangkan nomor port tujuannya yaitu 53. Yang merupakan nomor port DNS default. Lalu sini kita akan membuka terminal dengan memasukkan perintah arp -a. Oke. Lalu kita memasukkan perintah ipconfig all. Nah, di sini kita disuruh untuk membandingkan MAC dan IP address antara Wireshark dan pada terminal. Nah, di sini seharusnya di bagian ini seharusnya di bagian sini alamat IP dan MAC yang ditangkap dalam hasil Wireshark sama dengan alamat yang tercantum dalam perintah ipconfig atau all ini.
hasilnya sama, bisa kita lihat di sini. Oke. Sekarang kita akan mengobservasi result di bagian balik lagi ke Wireshark. Nah, di sini kita buka di bagian domain name system. Oke. Kita expand saja ini untuk melihat hasilnya dan hasilnya sama. Lalu kita masuk ke part 3, yaitu kita akan explore DNS response traffic. Nah, oke, kita memilih sama seperti tadi, yaitu yang ini, bagian 022 sama yang ada di gambar ini. Oke, di sini disuruh apa alamat MAC sumber, tujuan, alamat IP sumber, IP tujuan, dan alamat sumbernya. Oke, di sini alamat MAC sumbernya yaitu A0 A0. Di sini alamat sumbernya itu A0 36 BC 69 F3 10. Nah, di sini kita akan menyesuaikan sesuai yang ada di dalam Wireshark yang kita miliki. Dan untuk jawaban yang ada ini tergantung pada perangkat yang ada. Oke, sedangkan alamat MAC tujuannya itu 001B 21 BC 53 CA. Oke, untuk alamat IP sumbernya kita bisa lihat di sini. Ya, sudah ada itu 17. Oke, kita taruh saja di sini dengan IP tujuannya sudah pasti 10.10.10.10. Oke, alamat IP sumber dan alamat MAC dan nomor port dalam paket query sekarang menjadi alamat tujuan. IP tujuan dan alamat MAC menjadi alamat sumber. Oke. Nah, di sini kita akan expand domain name system response. Oke, di sini kita sudah expand. Oke. Tentu hasilnya sama seperti yang ada di gambar ini. Nah, di sini kita akan mengobservasi si name dan records in the answer details. Oke, di sini hasilnya di Wireshark seharusnya sama dengan hasil dari NS lookup di command prompt atau terminal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian reflection dalam Wireshark atau dari Wireshark result. Apa yang dapat saya belajar mengenai jaringan? Oke, dengan menghapus filter di Wireshark, kita akan melihat seluruh lalu lintas jaringan yang di-capture oleh perangkat lunak tersebut tanpa pembatasan dari filter. Beberapa hal yang bisa dipelajari tentang jaringan dan dari hasil Wireshark tanpa filter yaitu mengenai protokol yang digunakan, sumber dan tujuan komunikasi, frekuensi dan volume komunikasi, potensi, ancaman keamanan, dan performa jaringan. Dengan melihat seluruh lalu lintas jaringan tanpa filter, kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang aktivitas jaringan dan dapat mengidentifikasi masalah, potensi ancaman, atau kesempatan untuk meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Lalu kita masuk ke pertanyaan 2. Bagaimana seorang penyerang dapat menggunakan Wireshark untuk mengamati lalu lintas jaringan? Nah, seorang penyerang dapat menggunakan Wireshark untuk mengamati lalu lintas jaringan dan bisa mendapatkan informasi sensitif dalam rincian paket jika tidak dienkripsi. Baik, pada saat ini kita akan masuk ke dalam lab attacking MySQL database. Di sini kita akan membuka uh, CyberOps Workstation VM. Lalu kita klik
application. Lalu di sini kita akan memilih Silver Ops lalu Wireshark. Lalu di aplikasi Wireshark kita pilih di bagian file sini, kita open. Lalu kita buka di Home Analyst, kita pilih folder lab support file, lalu kita pilih cari SQL lab.pcap, kita open. Ya, ini adalah tampilannya, tampilan lintas jaringan yang kita tangkap selama 8 menit. Lalu kita cari di sini sama seperti di modul, cari yang time 441 baris 30. Ya, yang ini di bawah. Ini adalah tampilan durasi serangan SQL injection. Di sini ada dua alamat IP yang terlibat dalam serangan SQL injection. Berdasarkan informasi di sini, ada IP sumber yaitu 10.0.2.15 dengan IP tujuannya 10.0.2.4. Lalu di sini kita akan melihat TCP stringnya. Ya, ini tampilan trafik sumber yang ada warna merah ini. Mengirim permintaan ke get host 10.0.2.15 tadi dengan warna biru ini. Yang ditandai dengan warna biru. Perangkat tujuan merespon balik ke sumber. Lalu di sini kita akan mengklik cari dengan Windows 1 sama dengan 1. Lanjut, maaf tadi salah mengklik TCP stream, ini ya HTTP stream. Lalu kita akan mencari perintah 1 sama dengan 1. Ini merupakan sebuah tampilan
Penyerang memasukkan query satu sama dengan satu yang dimana query tersebut uh, adalah string pencarian uh, yang menciptakan semua pernyataan SQL itu selalu benar. Nah, jadi uh, penyerang ini memasukkan query satu sama dengan satu, alih-alih aplikasi merespon dengan pesan kegagalan login. Aplikasi merespon dengan sebuah catatan dari database. Penyerang telah memverifikasi bahwa mereka dapat memasukkan perintah SQL dan database akan merespon. Tidak peduli apa yang dimasukkan ke dalam field itu salah ataupun ya salah, tapi dia akan terdeteksi selalu benar. Baru kita akan tutup. Di sini kita diminta untuk menghapus seluruh percakapan word sudah mengklik clear tadi. Lalu di sini kita disuruh klik kanan baris ke-19. Ya, baris ke-19 klik kanan. Oh, ada titik listrik. Ya, ini merupakan tampilan dari eh, baris ke-19. Di sini kita sama kayak tadi kita akan mencari perintah satu sama dengan satu. Ya, seperti yang ditampilkan, saat ini ditemukan query satu sama dengan satu. Lalu record cancel. Di sini Di sini penyerang juga telah memasukkan query satu or satu sama dengan satu union selection database uh, dengan user hashtag dalam kotak pencarian user ID pada target IP 10.0.2.15. Aplikasi merespon dengan pesan eh, aplikasi tidak merespon dengan pesan kegagalan login, melainkan aplikasi merespon dengan informasi sebagai berikut ini. Lalu di sini nama basis datanya adalah the bawah dan pengguna basis datanya adalah the bawah at host. Sini kita minta ditutup. Ikuti alih HTTP. Baru kita clear lagi. Baru di sini kita disuruh untuk melihat serangan SQL injection menyediakan informasi sistem. Klik kanan pada baris
kedua-dua. Baris 22 ke kanan sama kayak tadi, follow HTTP stream dengan yang warna merah itu lalu lintas sumber yang ditampilkan dan mengirimkan permintaan get ke host 10.0.2.15 dan yang warna biru ini merupakan perangkat tujuan merespon balik ke sumber. Selanjutnya kita sama klik find, klik dari satu sumber satu. Ya, teks telah ditemukan. Di sini juga penyerang telah memasukkan query satu or satu sama dengan satu union select null version agar ke dalam kotak pencarian user ID dengan target IP 10.0.2.15 untuk menemukan pengenalan versi. Nah, perhatikan bagaimana pengenalan versi berada di akhir keluaran tepat sebelum kode HTML penutup. Lalu di sini versinya itu bisa dilihat di sini. 5.17.12 0 Ubuntu 1.1. Kita close, kita clear kembali. Lalu di sini kita diminta melihat serangan SQL injection dan informasi tabel di dalam baris ke-25. 25 sama kayak seperti tadi full HTTP stream. Ini sumbernya yang warna merah yang mengirimkan get ke host IP, lalu yang warna birunya itu perangkat tujuan respon ke sumber. Nah, lalu kita akan klik find, kita akan mencari users. Di sini bisa dilihat di sini. Penyerang telah memasukkan query satu sama dengan satu union selection null table name from information schema table dari informasi schema table ke dalam kotak pencarian user ID di target 10.0.2.15 untuk melihat semua tabel dalam database. Ini memberikan hasil yang sangat besar dari banyak tabel karena penyerang menetapkan null tanpa spesifikasi lebih lanjut. Lalu di sini ada pertanyaan, apa yang akan dilakukan oleh perintah modifikasi dari one or one sama dengan satu union select null nama kolom from information schema kolom where ini untuk penyerang. Nah, database akan merespon atau memberikan informasi mengenai tabel user tersebut. Lalu kita lanjut, kita close. Lalu kita juga akan menghapus klik clear untuk menghapus percakapan Wireshark. Di sini kita akan membuka serangan SQL injection di line 28. Kita klik kanan, kita klik hold HTTP stream. Sama seperti tadi, yang merah itu sumbernya dan yang warna biru itu
responnya. Kita akan klik find satu sama dengan satu. Nah, penyerang telah memasukkan sama query satu or satu sama dengan satu dengan select user password from user ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15 untuk menarik nama pengguna dan kata sandi hash. Nah, di sini ada pertanyaan, pengguna mana yang memiliki hash kata sandi? Di sini yang mempunyai hash kata sandi itu yang ini, yang 8D dan sebagainya dengan username 1337. Apa kata sandi teks biasa? Kata sandinya itu Charlie. Baru kita akan tutup kembali. Dan lupa meng-clear. Di sini ada refleksi. Apa risiko dari platform yang menggunakan SQL? Risiko memiliki platform yang menggunakan bahasa SQL adalah potensi untuk rentan terhadap serangan SQL injection. Serangan ini terjadi ketika penyerang memanfaatkan celah dalam implementasi SQL untuk menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam pernyataan SQL yang dieksekusi oleh database. Serangan SQL injection dapat mengakibatkan pencurian data sensitif, modifikasi atau penghapusan data, atau bahkan akses penuh ke sistem yang terkena dampak. Selain itu, jika tidak dikelola dengan baik, pengguna SQL dalam platform juga dapat menyebabkan kinerja yang buruk atau kerentanan keamanan lainnya. Kesalahan dalam desain atau pengguna SQL yang tidak efisien dapat mengakibatkan overheat yang tidak perlu pada server database dan penundaan dalam waktu respon aplikasi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan praktik terbaik dalam penggunaan SQL seperti menggunakan query yang terparameterisasi dan melakukan validasi input pengguna untuk meminimalisir risiko serangan SQL injection dan menjaga keamanan serta kinerja platform. Yang kedua, di sini ada pertanyaan, jelajah internet dan melakukan pencarian tentang mencegah serangan apa saja 2 metode atau langkah yang dapat diambil untuk mencegah serangan injection SQL. Di sini cara yang pasti untuk mencegah serangan SQL injection adalah penggunaan parameterized query dan validasi input pengguna. Baik, kita lanjut ke lab reading server logs. Dalam lab ini ada 3 objektif yang harus dipenuhi. Di part 1 yaitu reading log file with cat, more and less. Di part 2 yaitu log file and syslog. Dan di part 3 yaitu log file and journal CTL. Kita langsung masuk ke part 1, reading log file with cat, more, less, and tail. Jadi yang pertama kita membuka VM CyberOps dan kemudian terminal Windows. Lalu kita akan issue the command that has been applied in this module. Kita akan coba.
Test tutorial. Selanjutnya di sini the content of the file should scroll through the terminal window until the all content have been displayed. What is a drawback of using CAT with large text file? Jadi salah satu kelemahan dari penggunaan CAT dengan file teks yang besar adalah bahwa CAT memuat seluruh isi file ke dalam memori sebelum menampilkannya. Hal ini dapat menghabiskan banyak memori, khususnya jika filenya sangat besar, yang bisa menyebabkan masalah kinerja termasuk waktu respons yang lambat dan potensi kehabisan sumber daya pada sistem dengan memori terbatas. Lanjut ke step C. From the same terminal window, kita akan menggunakan command ini, command more. Kita coba more home analyst lab support files log stash tutorial log. Setelah kita menggunakan komen tersebut, konten dalam file ini harusnya sudah bisa kita scroll dari terminal window dan akan berhenti pada salah satu halaman yang sudah di-display. Bila kita memencet spacebar ke next page, press enter to display the next line of text. Nah, kita bisa coba. Jadi ini sudah ada 13% dari total file yang ditampilkan. Dan bila kita tekan enter akan bertambah 1%. Lalu di sini ada pertanyaan, apa kelemahan dari penggunaan more? Salah satu kelemahan menggunakan more untuk melihat file teks besar adalah bahwa ini merupakan utilitas pager dasar yang tidak memiliki fitur lanjutan. Keterbatasan more yaitu navigasi terbatas, fungsi pencarian terbatas, antarmuka yang tidak fleksibel, dan penggunaan memori yang kurang efisien. Selanjutnya kita akan menggunakan command less untuk memperlihatkan konten dari log stash tutorial log. Oke, kita coba. Less home analyst lab support file log stash tutorial dot log. Nah, sama seperti penggunaan more, ketika kita menggunakan less, konten atau isi dari file itu akan ditampilkan dalam window terminal untuk satu page. Dan bila kita memencet spacebar, kita akan masuk ke page berikutnya. Dan seperti tadi, bila kita memencet enter, kita akan masuk ke baris selanjutnya. Dan di sini kita bisa menggunakan panah atas dan bawah untuk maju atau mundur dari teks file tersebut. Dan untuk keluar dari last tool ini kita tinggal memencet key. Oke.
Selanjutnya kita akan menggunakan command tail untuk display text file. Dari by default tail ini akan memperlihatkan kurang dari 10 baris dari file tersebut. Kita akan coba kita lakukan ini saja agar cepat. Control C, Control paste, and Oke. Ya, seperti yang dibilang tadi, sesuai. Kita masuk ke step 2, actively following logs. In some situation, it is desirable to monitor log file as log entry are written to the log file. For those cases, the tail min f command is very helpful. Jadi menggunakan tail min f kita akan actively monitor the content. Jadi kita akan dengan aktif memonitor konten dari file. Kita akan coba sudo tail min f home analyst lab support files log stash tutorial dot log. Oke, di sini diminta password dari analis. Password dari analis apa tadi? CyberOps. Jadi di sini ada pertanyaan, apa perbedaan output dari tail dan tail min f? Setelah perintah tail min f dikeluarkan, terminal akan terlihat terkunci dan tidak menerima perintah lagi. Hal ini terjadi karena tail masih berjalan, mengamati file log dan akan mencetak setiap perubahan yang dituliskan pada file tersebut pada layar. To watch tail min f in action, open a second terminal. Jadi kita akan membuka terminal kedua. Arrange your display so you can see both terminal. Sudah. Lalu terminal window on the top, bla bla bla. Select the bottom terminal window and enter the following command. Okay. Open the home analyst super file stash. I see, that's why it's not working. Ya, kita mengalami beberapa kesalahan saat menjalankan sudo tail min f tadi. Min home analyst lab.support.files log stash tutorial .log. Okay.
Oke. Home, list, web.sport, files, logstash, tutorial, dot log. Bentar. Sudah tail. Oke. Logstash tutorial.log. Sudah di sini, dan kita akan lanjut ke penambahan isi konten. Echo to make it top and press enter a few times to the current. Oke. Kita akan coba echo isi file ini. Select, paste. Nah, this is a new entry. Jadi bisa terlihat secara langsung ada perubahan ketika kita menjalankan tailmin-f. Ya, dan untuk menghentikan tailmin-f, kita tinggal Ctrl plus C. Kita akan tutup salah satu dari terminal ini. Lanjut ke part 2, log file and syslog. Use the cat command as root to list the content of var log syslog.1 file. This file hold the log entry that are generated by the CyberOps workstation VM operating system and sent to the syslog service. Kita akan coba menggunakan sudo cat var log syslog.1. Oke. Jadi di sini ada pertanyaan, kenapa cat command harus dieksekusi pada root? Jadi pada VM CyberOps, var log syslog adalah milik root dan hanya dibaca oleh root. Itulah mengapa command cat hanya bisa dilakukan di root. Di sini di bagian B dikatakan perhatikan var log syslog file, dimana di sini dia hanya menyimpan the most recent log entry atau entry yang paling baru. Nah, untuk menjaga agar filenya tetap kecil, the operating system periodically rotate the log file. Jadi filenya akan dirotasi, lalu akan di rename older log file sebagai syslog 1, 2 dan seterusnya. Kita coba sudo cat 2, sudo cat 3, sudo cat 4. Oke. Nah, can you think of a reason why it is so important to keep the time and date of computer correctly synchronized? Jadi pertanyaannya di sini, bisakah kamu memikirkan alasan kenapa menjaga waktu dan tanggal dari komputer secara benar itu penting? Itu karena sistem log menggunakan file log untuk merekam dan menyimpan peristiwa, tanggal dan waktu kejadian. Jika jam sistem tidak benar atau tidak disinkronkan, maka akan mempersulit proses pemecahan masalah.
Lanjut ke part 3, log file and journal CTL. Kita langsung masuk ke step pertama, running journal CTL with no option. Jadi to look at the journal logs, kita langsung coba saja journal CTL. Oke. Kita keluar dari programnya. Ini sudah ditampilkan. Bila kita melakukan journal CTL di root, ini akan ditampilkan secara lebih detail. Step 2, journal CTL and a few option. Jadi kita akan menggunakan journal CTL dengan opsi UTC untuk memperlihatkan semua timestamps di UTC time. Jadi kita coba sudo journal CTL min UTC. Jadi ini semua adalah timestampnya yang ada pada waktu UTC. Keluar. Oke. Lalu selanjutnya kita menggunakan opsi B untuk memperlihatkan log entry yang sudah di-record selama boot terakhir. Oke, kita coba sudo journal CTL min. Oke, ini adalah semua entry log yang sudah di-record selama boot terakhir. Selanjutnya kita coba journal CTL untuk memspesifikasi service dan time frame dari log entry. Oke, sudo journal CTL new ngimx.service min since today. Oke. Jadi ini adalah hasilnya. Lanjut menggunakan opsi K untuk mengganti display agar hanya pesan yang di-generate dari kernel yang ditampilkan. Sudo journal CTL min k. Selanjutnya seperti tail min f yang sudah dideskripsikan tadi, kita akan menggunakan opsi min f untuk mengganti journal CTL agar aktif. Follow the logs as they are being written. Jadi setiap ada perubahan dalam logsnya itu akan actively diganti. Oke. Journal CTL min f. Kita masuk ke reflection. Compare syslog and journal. What are the advantage and disadvantage of each? Jadi kita akan mengkomparasi syslog dan journal dan melihat keuntungan serta kerugian dari tiap bagiannya. Jadi untuk syslog, keuntungan yang pertama itu kompatibilitas yang luas. Syslog adalah standar industri yang telah ada dalam waktu yang lama dan banyak perangkat keras dan perangkat lunak mendukung penggunaannya. Juga fleksibilitas konfigurasi. Syslog memiliki banyak opsi konfigurasi yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan bagaimana pesan log ditangani juga disimpan. Dan keuntungan yang berikutnya itu dukungan untuk berbagai protokol. Jadi syslog dapat menggunakan berbagai protokol untuk pengiriman pesan log termasuk UDP, TCP, dan TLS. Kerugiannya itu tidak terstruktur, keterbatasan pengelolaan log, lalu kurangnya keamanan.
Sedangkan jurnal untuk keuntungannya sendiri itu struktur datanya kaya. Jadi jurnal menyimpan pesan log dalam format yang lebih terstruktur. Jadi memudahkan analisis dan proses otomatis. Juga integrasi dengan sistem. Jadi jurnal terintegrasi langsung dengan sistem sehingga memudahkan pengelolaan dan analisis log pada sistem yang menjalankan sistem D. Dukungan untuk metadata tambahan. Jurnal mendukung penyimpanan metadata tambahan dengan pesan log. Kerugiannya sendiri itu tidak kompatibel dengan sistem non-sistem D. Jadi karena jurnal terintegrasi erat dengan sistem D sehingga tidak cocok untuk sistem yang tidak menggunakan sistem D sebagai inisialisasi sistem. Lalu ketergantungan pada perangkat lunak tambahan untuk menganalisis atau mengirimkan pesan log jurnal ke sistem lain mungkin diperlukan perangkat lunak tambahan atau integrasi dengan alat log lainnya. Keterbatasan pada sistem lama. Jurnal mungkin tidak tersedia atau tidak sepenuhnya berfungsi pada sistem operasi yang lebih lama atau yang tidak menggunakan sistem. Sekian demonstrasi dari tugas 7 kelompok kami. Terima kasih.